Selamat pagi pemirsa Kompas TV, Sapa Jabar kembali menyapa Anda sebuah program talk show yang membahas tema menarik di seputar kita. Di episode kali ini kita akan membahas Bulan Inklusi Keuangan dengan tema Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif. Bulan Oktober ini kita memperingati Bulan Inklusi Keuangan, yakni momen yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses keuangan yang inklusif. Tujuannya adalah agar semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas. Tentu kita akan membahasnya lebih dalam mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mewujudkan akses keuangan yang merata bagi semua. Dan tentu saja untuk membahas hal ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Tentu sudah ada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan Bapak Imansyah yang akan berbagi perspektif dan strategi untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Selamat pagi Pak Imansyah. Selamat pagi Mbak Nina. Apa kabar Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Ya, sehat Alhamdulillah, damang ya kalau di Bandung mah. Bapak, pagi ini kita akan membahas terkait Bulan Inklusi Keuangan, karena ini sudah masuk ke bulan Oktober nih Pak. Nah, sekali, ya. Boleh dong sebelum kami bahas lebih dalam, Bapak boleh di-spill dulu nih Pak, terkait BIK ya, kita sebutnya BIK saja, Bulan Inklusi Keuangan dari OJK ini, definisinya apa nih Pak, dan apa pentingnya BIK ini untuk masyarakat kira-kira? Iya, terima kasih ini kesempatannya kepada OJK Provinsi Jawa Barat ya, untuk kita juga lebih intensif mengkampanyekan terkait dengan inklusi keuangan ini. Dan memang Oktober itu bulan yang spesial untuk program inklusi keuangan di OJK. Tetapi sebenarnya inklusi keuangan itu programnya tidak hanya berlangsung di bulan Oktober, tapi juga sepanjang tahun sebenarnya. Memang Oktober itu menjadi spesial karena menjadi lebih intensif inklusi keuangannya yang dilakukan oleh OJK. Semata memang itu tadi ingin meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan dan produknya, termasuk juga di dalamnya adalah kemudian memberikan pemahaman terkait dengan produk-produk di sektor jasa keuangan itu, termasuk adalah juga memahami risiko dari produk keuangan itu. Jadi bulan inklusi keuangan itu sebenarnya tujuannya ganda. Jadi inklusi keuangannya tercapai, kita berharap juga literasi keuangannya juga tercapai. Jadi kita ingin mewujudkan dengan indeks keuangan yang semakin baik, kita dapat masyarakat yang sangat well literate dengan produk dan jasa di sektor jasa keuangan. Itu sih sebenarnya tujuan utama dari bulan inklusi keuangan. Latar belakang juga di situ ya Pak ya? Betul sekali ya. Dan ini dilakukan tidak hanya misalnya di Provinsi Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia. Jadi kami seluruh kantor OJK di seluruh Indonesia itu sama geraknya di bulan Oktober ini lebih intensif lagi melakukan program inklusi keuangan. Dengan sasaran tentu saja semua lapisan masyarakat, baik itu di sekolah, di perguruan tinggi, bahkan termasuk juga pesantren dan juga ibu-ibu rumah tangga juga termasuk salah satu yang kita lakukan penjelasan program inklusi keuangan kepada mereka. Nah kalau di bulan Oktober ini kan ada rangkaiannya Pak. Nah itu apa saja yang ditawarkan begitu? Ya, rangkaiannya mulai kita sudah dari bulan-bulan sebelumnya, misalnya kita seperti kegiatan di Cimahi kita bikin duta literasi keuangan gitu ya. Keren. Jadi itu terkait dengan anak-anak mahasiswa siswa SMA. Di Bandung kemarin juga kita buat yang namanya literasi keuangan juga, duta literasi keuangan juga. Kemudian kita juga melakukan hari menabung nasional gitu ya, hari menabung Indonesia. Jadi Hari Indonesia Menabung, mohon maaf, Hari Indonesia Menabung, tapi semuanya memang concerted ya, dipadukan untuk kita lebih meningkatkan lagi inklusi keuangan dari masyarakat ke berbagai produk dan jasa di sektor jasa keuangan. Iya, penting ya, menarik sekali ini juga tadi targetnya anak-anak muda gitu kan, dari sejak ini mereka sudah belajar terkait inklusi keuangan. Berikutnya Pak, ini adalah terkait
peran dari Bulan Inklusi Keuangan sendiri itu dalam mendukung pencapaian target literasi tadi disampaikan kan, dan inklusi keuangan di Indonesia itu seperti apa perannya? Ya, saya tadi jelaskan memang targetnya inklusi keuangan itu kan sudah dicanangkan juga oleh Presiden. Jadi 90% di tahun 2024 dan 95% tahun 2025. Oke, jadi target ya. Sekarang ini kita sudah ada capaiannya yang masih harus juga terus dilakukan ya. Cukup tinggi inklusi keuangannya. Lebih dari 80% sudah kita bisa capai gitu inklusi keuangannya. Jadi kalau ditargetkan 90% atau 95%, mudah-mudahan bukan sesuatu yang sulit ya untuk dicapai ya. Tapi kembali lagi, walaupun sudah cukup tinggi inklusi keuangannya, literasinya juga harus tetap dipadukan gitu dengan inklusi keuangannya gitu. Oke. Nah, Pak, terkait tema yang tadi kan juga disampaikan ya. Ini tema utama tahun ini adalah akses keuangan inklusif, wujudkan masyarakat produktif. Kenapa tema tersebut dipilih, Pak? Ya, ini kita garis bawahi dua kosakata yang ada di dalam tema inklusi keuangan tahun ini ya. Yang satu adalah inklusif, yang kedua adalah produktif ya. Jadi kalau inklusif itu kita yaitu tadi berusaha kita menyasar seluruh lapisan masyarakat, membuka lebih mudah akses keuangan ke sektor jasa keuangan, sehingga memang pada akhirnya memang keberadaan sektor jasa keuangan itu memang dirasakan adanya oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Jadi di beberapa program itu kita mengundang juga peran serta dari banyak bank. Kita minta bank itu kalau bisa juga memberikan semacam insentif gitu ya. Diberikan semacam kemudahan untuk membuka rekening tabungan ya, gitu. Jadi dan itu dananya dari bank. Jadi cukup banyak besar yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita sasar beberapa murid sekolah ya, kita berikan tabungannya gratis gitu, buka rekening di banknya gitu ya. Nah, itu bagian dari kita untuk inklusinya. Kemudian untuk produktivitas tentu saja ya, kalau orang sudah bisa tahu ada peran dari lembaga keuangan, bagaimana mengakses produk jasa sektor jasa keuangan, pada akhirnya kalau mereka perlu misalnya permodalan kan bisa ke lembaga keuangan. Kalau misalnya mereka punya modal yang lebih besar lagi, ya mudah-mudahan usahanya bisa lebih besar dan itu kan produktivitasnya juga naik. Nah, at the end ya produktivitas lebih baik, kita berharap pendapatannya bertambah, tingkat kesejahteraannya juga akan meningkat. Gitu. Jadi itu dua hal yang memang kita coba padukan lah ya. Di menarik tema sekali Pak, inklusif dan juga produktif. Ini adalah tema yang sangat tepat untuk tahun ini. Ya, kita jeda dulu Pak, ini sangat menarik. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikutnya. Tetaplah di Sapa Jabar. Kembali lagi di Sapa Jabar, terima kasih masih bersama kami. Tentunya masih membahas terkait Bulan Inklusi Keuangan bersama Kepala OJK Jawa Barat, Bapak Imansyah. Pak, kita lanjutkan Pak. Nah, untuk berikutnya ini, seperti apa nih? Bagaimana OJK ini melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir nih Pak? Ya, ini menarik ya, karena sebenarnya kita sudah dari tahun 2022 bahkan tahun sebelumnya sudah melakukan survei, karena kan kita harus bisa mendapatkan data yang terukur gitu ya. Kita bisa melihat kinerja kita semakin baik atau tidak kan dalam konteks literasi dan inklusi keuangan. Jadi 2024 kita ada hasil terakhir ini dengan mengundang atau paling tidak dibantu kolaborasinya oleh Badan Pusat Statistik BPS. Nah, ini sebenarnya supaya lebih objektif aja ya. Kalau OJK melakukan survei sendiri, kadang-kala kan agak nanti bisa aja hasilnya dipertanyakan. Jadi ini kita mengundang Badan Pusat Statistik untuk supaya membantu kita melakukan survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau disebutnya SNLKI tahun 2024.
Nah, hasilnya bisa dilihat bahwa literasi keuangan kita itu masih relatif di bawah daripada inklusi keuangan, karena masih ada di kisaran 65%. Sementara untuk inklusinya tadi karena kita gencar melakukan kampanye mengenai lembaga keuangan, mengenai produk keuangan, itu angkanya sudah 75%. Memang kalau dilihat angka ini dibanding tahun sebelumnya memang relatif lebih rendah, tetapi ini adalah fondasi kita karena kita mengundang pihak ketiga tadi supaya kita bisa punya data yang lebih objektif gitu ya. Tetapi ya dari angka ini kita bisa lihat masih ada gap antara inklusi dengan literasi. Jadi kalau kita lihat dari 75 dari 100 orang Indonesia, 75 orangnya udah tahu produk keuangan. Tapi hanya 65 yang mengerti. Jadi ini sebenarnya ada potensi risiko nih sebenarnya karena masih sedikit yang paham mengenai. Jadi misalnya nanti kita bisa bicara banyak produk keuangan yang masih juga orang belum paham, terus kemudian membeli atau berinvestasi, tapi kemudian hasilnya di luar harapan daripada para investor atau masyarakat kita itu. Nah ini yang kita harus jaga ini banyak sekali, apalagi era digital sekarang kan gambang sekali nih, Mbak Nira punya itu bisa langsung klik gitu, diakses gitu ya. Jadi banyak sekali platform digital yang mungkin masyarakat masih awam, kemudian menawarkan produk keuangan karena literasinya juga masih relatif tidak terlalu baik, itu kemudian jadi dirugikan oleh lembaga keuangan atau bahkan orang yang menyampaikan penawaran lewat platform digital tadi. Itu juga sebenarnya jadi PR kita semua ya Pak. Betul, ya, meningkatkan target itu dia tadi literasi keuangan tuh bukan hanya PR dari lembaga saja, tapi kita masyarakat juga yang selalu konsumen pada produk keuangan juga harus paham ya Pak ya. Wah, luar biasa. Boleh menambahkan nggak sedikit? Boleh. Upaya kita untuk literasi itu pengalaman kami selama ini, terutama kita ketemu diskusi dengan mahasiswa. Kenapa kami memilih mahasiswa? Karena mahasiswa itu yang boleh dibilang dia sudah relatif sudah lebih in terms of knowledge-nya udah bagus ya. Kemudian pemahamannya mengenai banyak hal juga sudah baik. Nah, kami berharap kalau kami diskusi dengan mahasiswa nanti akan terjadi proses komunikasi ke teman sejawatnya, ke rumah gitu ya, ke adik-adiknya yang masih belum tahu semua, sehingga ya itu tadi pemahaman mengenai produk keuangan itu menjadi lebih baik karena kita memang membuat ekosistem di mana kita mintakan peran yang lebih banyak daripada mahasiswa gitu. Tersampaikan langsung sama target ya Pak ya. Karena kalau ibu-ibu biasanya sudah sibuk kan, kalau bapak-bapak udah kerja, adik-adiknya masih main-main kan gitu dan seterusnya gitu. Iya, cocok lah Pak ya. Betul. Oke Pak, berikutnya ini untuk terkait kegiatan Badan Inklusi Keuangan ini dari OJK, ini kegiatannya dilakukan oleh OJK ini seperti apa sih Pak? Iya, banyak ragam variannya yang kita lakukan kegiatannya ya, termasuk tadi misalnya kita bicara mengenai edukasi keuangan, jadi kita pergi ke banyak kampus, ke banyak sekolah, sosialisasi dan seterusnya, kemudian juga kita lakukan seminar, webinar dan sebagainya, banyak hal lah yang pokoknya dengan era transformasi digital ketika kita Zoom sudah lebih familiar orang kan, kalau kita webinar kita bisa mengundang lebih banyak orang lagi untuk kita sosialisasikan gitu ya. Terus kemudian targetnya adalah kita outreach ke daerah-daerah yang kita sebut 3T. Jadi tertinggal, terdepan dan terluar gitu ya. Jadi kan mungkin akses ke informasinya juga relatif terbatas ya. Jadi kita coba kita yang proaktif datang ke lokasi gitu ya. Jadi kita menjelaskan banyak hal terkait dengan sektor jasa keuangan, tugas-tugasnya OJK bagaimana dan seterusnya. Jadi tapi informasi itu memang kita lakukan sekedar bahwa memang ini adalah harus supaya inklusi keuangannya tadi kembali lagi ke temanya, semakin keuangannya semakin inklusif dan menghasilkan hal yang produktif kan gitu ya. Betul. Nah ini menarik juga tadi disampaikan terkait masyarakat yang paling jauh mungkin mereka agak sulit ya menerima informasi. Nah ini sejauh mana nih Pak keterlibatan masyarakat dalam kemudian khususnya di daerah terpencil mereka yang menerima informasi seperti apa dari OJK sendiri? Nah ini memang kolaborasi yang kita lakukan tidak hanya dengan kami, dengan
rekan-rekan di sektor jasa keuangan ya, dengan perbankan atau lembaga keuangan yang lain. Tapi kami juga membuka aksesnya, komunikasinya dengan Pemda. Gitu ya. Jadi Pemda itu kita coba kontak gitu. Kalau memang diperlukan, mereka juga punya program mungkin ke kecamatan atau bahkan dalam tatanan yang lebih rendah misalnya gitu. Ya kita akan penuhi, kita akan datang, kita akan bertemu dengan mereka dan kemudian bisa dialog langsung dengan masyarakat. Wah, dan itu biasanya ini sebagai semacam sweetener gitu. Dari teman-teman kami itu kita ngasih semacam kuis gitu ya. Wah, ya, jadi menarik ya. Ya, kita kasih kuis, kemudian ada bisa yang jawab. Ya. Dan kemudian kita kasih mungkin sedikit tanda mata lah dari OJK gitu. Menarik. Pak, berikutnya ini bagaimana untuk OJK sendiri melibatkan industri keuangan, baik sektor perbankan maupun non-bank untuk terlibat aktif dalam program Bulan Inklusi Keuangan ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya memang sangat mendasar ya. Jadi kalau dilihat Bulan Inklusi Keuangan itu tidak hanya milik OJK. Ya, kita membuat kampanyenya bahwa ini milik OJK dan seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan, termasuk industrinya juga. Jadi bank itu ada yang secara individual juga melakukan kampanye Bulan Inklusi Keuangan. Jadi selain OJK, bank-bank juga melakukan sendiri Bulan Inklusi Keuangan. Silakan mereka mendesain programnya yang kira-kira bisa mengundang banyak pihak gitu. Apakah kembali lagi ke sekolah atau ke UMKM gitu ya, yang binaan mereka gitu ya. Jadi kemudian mereka menjual lagi, kampanye lagi mengenai produk sektor jasa keuangan mereka. Jadi ini sebenarnya sinerginya memang kalau saya lihat juga luar biasa ya, terutama juga di Bandung ini, di Jawa Barat. Jadi kalau kita bikin acara puncak Bulan Inklusi Keuangan itu, saya sangat menghargai apresiasi teman-teman dari sektor jasa keuangan karena mereka benar-benar terlibat aktif. Dan ini tidak hanya bank, tapi juga lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian, kemudian Perusahaan Nasional Madani, dan itu semua pada akhirnya mencoba memberikan pemahaman mengenai produk keuangan. Kemudian juga mereka kan banyak sekali yang punya program untuk pembiayaan. Jadi harus dibacanya begini ya, Mbak Lina ya. Inklusi keuangan itu tidak hanya di sisi kewajiban. Kalau di bank itu ada neraca ya, ada aset dan kewajiban. Nah, inklusi itu mestinya tidak hanya di sisi kewajiban berupa tabungan ya naik. Tapi kita sangat ingin juga muncul di sisi aset daripada bank itu. Bentuknya adalah kredit. Nah, kreditnya bertambah gitu. Orangnya yang punya kesempatan menikmati atau mendapat kredit dari bank itu juga bertambah. Jadi kalau inklusi itu mestinya harusnya dua sisi itu yang di-cover, yang dicapai. Betul. Jadi kewajiban dan di asetnya juga. Wah, luar biasa. Sekaligus tadi juga di BIK ini juga menjadi ajang bersinergi untuk para mitra keuangan. Betul, ya. Oke, menarik sekali Pak. Kita harus jeda sejenak. Makasih, Mbak Lina. Dan kembali lagi nanti di Sapa Jabar. Tetap bersama kami. Terima kasih masih di Sapa Jabar dan kami masih membahas terkait Bulan Inklusi Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat bersama Bapak Imansyah. Pak, kita lanjutkan kembali. Berikutnya ini dari OJK sendiri bagaimana nih strategi OJK dalam memastikan keberlanjutan dari hasil BIK ini di luar periode pelaksanaannya seperti apa? Ya, terima kasih. Memang kita tidak pernah mau berpuas diri ya. Betul, Pak. Bulan Oktober lewat, kemudian tidak ada lagi program kelanjutan dari program inklusi keuangan yang dicanangkan oleh OJK. Jadi
program inklusi keuangan itu akan terus berlangsung sepanjang tahun sebenarnya. Jadi kami akan tetap nanti mendesain program-program, misalnya terkait dengan keuangan syariah, itu kita juga bikin program untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan produk-produk keuangan syariah, gitu ya. Terus tadi saya sampaikan juga mengenai Hari Indonesia Menabung, ya. Gitu. Jadi kalau dulu ada tagline-nya itu ayo ke bank. Kalau sekarang kita mau mengubah, karena kalau ke bank belum tentu menabung. Jadi kita sekarang akan mengubahnya ayo menabung, gitu ya. Luar biasa. Jadi begitu. Jadi terus akan ada banyak program, ada banyak terus ya, improvisasi dari kita semua supaya lebih meyakinkan OJK bahwa betul-betul yang namanya sektor jasa keuangan itu dipahami perannya dan produknya dan tentu juga risikonya, sehingga betul-betul manfaatnya dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, gitu ya. Terutama kepada generasi muda, Pak. Betul sekali, seperti apa pendekatan kepada generasi muda dari OJK sendiri? Ya, generasi muda ini tentu dengan dinamikanya, dengan karakteristiknya baru kan memang sangat berbeda ya, dan paham lah. Kita kemudian desain daripada program OJK untuk anak muda ini juga kita coba menyesuaikan, gitu ya. Misalnya saja bagaimana pemahaman mereka, bagaimana menggunakan atau platform digital yang ada di smartphone mereka. Ya, itu jadi kita juga berikan pemahaman, tingkat kehati-hatiannya harus lebih tinggi lagi, ya, karena dengan digitalisasi itu semua bisa diakses, mudah diakses, tetapi harus diperhatikan juga risikonya. Jadi anak-anak muda ini kan boleh dibilang, ya itu tadi banyak sekarang tuh berkembang gitu fenomena di antara mereka, gitu ya. Ya kita bisa, yang saya tahu itu ya kayak you only live once, gitu ya, sehingga kesempatan apapun harus dipakai, gitu ya. Ada teman yang selalu menikmati waktunya dengan pelesir, gitu ya. Kemudian ada juga yang ceritanya tadi karena ingin menjadi bagian dari suatu kelompok, ya kita tahu lah kayak FOMO juga begitu ya. Jadi kalau nggak punya produk terbaru smartphone itu rasanya kok kayak dikucilkan dan seterusnya. Nah itu kemudian mempengaruhi ini mental, sikap, mindsetnya para generasi muda. Makanya kita nah, kerjasama yuk, generasi muda, teman-teman yang di luar sana. Betul sekali, ya, Pak, ya. Jadi harus paham gitu ininya kalau nanti menggunakan. Sekarang kan banyak sekali tuh kayak pay letter, gitu ya. Hati-hati menggunakan pay letter. Iya, gitu ya. kita pakai yang jelas-jelas aja, yang legal-legal ya, Pak. Oke, Pak, berikutnya. Jadi secara keseluruhan kontribusi dari Bulan Inklusi Keuangan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional tuh apa, Pak? Seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita ingin sebenarnya pertumbuhan ekonomi nasional itu ditopang oleh tabungan dalam negeri. Ya. Jadi karena itu makanya Bulan Inklusi Keuangan itu adalah cara kita untuk menambah lebih banyak masyarakat punya simpanan sebenarnya. Jadi itu nanti dipakai oleh industri keuangan, bank itu untuk nanti diinvestasikan, memberikan kredit. Karena kalau memberikan kredit berarti kan berharap bahwa sektor realnya bisa berjalan lebih baik lagi, bisnisnya lebih maju lagi. Nah kalau bisnis lebih maju lagi, kita berharap pada akhirnya kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Amin, gitu ya. Jadi ya, Pak, ya. Memang ada ada alurnya, sekuensnya bagaimana inklusi keuangan itu sangat positif untuk kita bicara pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik lagi. Setuju. Terima kasih. Oke, Pak, terakhir nih, Pak. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh OJK kepada masyarakat tentunya terkait pentingnya literasi dan juga inklusi keuangan di tengah perkembangan ekonomi digital seperti ini? Ya. Sekali lagi saya meng-underline ekonomi digital ya. Itu mudah aksesnya gitu ya, tapi risikonya juga harus sangat diperhatikan ya, terutama oleh generasi muda dan semua lah. Jadi yang pertama, kalau mengakses platform digital yang terkait dengan keuangan, pastikan itu kebutuhan atau keinginan. Ya. Jadi kalau hanya keinginan, tolong tunda dulu lah. Terus yang kedua adalah kami selalu mengkampanyekan 2L. Apa tuh? 2L itu logis dan legal. Setuju, jadi Pak. legal itu dia
daftar di OJK, logis itu kalau dia ada bunga yang ditawarkan itu juga tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu besar. Tuh tipsnya ya. Ya 2L ya. Yang ketiga, kalau mengakses kayak pinjaman online itu pastikan hanya bisa yang diakses itu 3 fitur aja, yaitu kamera, mikrofon, dan location. Kalau permintaannya itu bisa akses ke data, ke media simpan kita, nah ini berarti pinjaman online-nya adalah ilegal. Jadi jangan diklik setuju, tapi harus kembali lagi kalau memang diperlukan, carilah platform digital P2P lending misalnya, itu yang ada terdaftar di OJK. Kontak legal kontaknya aja juga ya, ada. Kontaknya juga ada di website resmi OJK atau di kalau nomor telepon kontaknya di 157 atau di WhatsApp OJK di 081 157 157 157. Waduh, mudah tuh, mudah sekali 157 kali ya. Ya, Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak, itu dia tips untuk generasi muda, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semoga adanya bulan inklusi keuangan ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ya Pak. Terima kasih kami ucapkan, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita. OJK Jawa Barat untuk berbagi ya. Iya. Itu dia perbincangan kami bersama OJK Jawa Barat, juga bersama Kepala OJK Jawa Barat, yakni Bapak Imansyah, yang baru saja membahas terkait bulan inklusi keuangan. Terima kasih sudah bersama kami di Sapa Jabar, dan seluruh Sani Ristiani dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hatur nuhun Bapak.